Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai fraud dan etik. Untuk yang pertama, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai fraud. Definisi fraud. Fraud atau kecurangan secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Pada intinya, fraud dalam perusahaan merupakan perbuatan kecurangan disengaja yang didasari ketidakjujuran yang bisa dilakukan oleh seseorang, baik karyawan maupun pimpinan, yang berakibat merugikan perusahaan, baik secara finansial maupun non-finansial. Kerugian perusahaan karena fraud ini pada akhirnya dapat menyebabkan kebangkrutan. Faktor pemicu fraud. Dalam bukunya yang berjudul Fraud Examination oleh Steve Aldrich, mengatakan bahwa ada 3 hal yang menyebabkan seseorang melakukan fraud, yaitu 1. Tekanan atau pressure, 2. Kesempatan atau opportunity, dan yang ketiga rasional. Kemudian etika profesi. Etika profesi. Etika merupakan suatu ilmu tentang kesusilaan dan perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang benar. Dengan kata lain, etika adalah kewajiban dan tanggung jawab moral setiap orang dalam berperilaku di masyarakat. Ciri-ciri etika adalah sebagai berikut. Etika tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikan. Etika sifatnya absolut atau mutlak. Dalam etika terdapat cara pandang dari sisi batiniah manusia. Etika sangat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Dengan demikian, selain sebagai norma yang terlihat pada perilaku, etika juga harus melekat atau dijiwai oleh manusia, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial atau bermasyarakat dan di tempat kerja. Selanjutnya, hubungan etika dan fraud. Kode etik profesi bagi auditor merupakan aturan yang mengikat sebagai lambang kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor. Adanya kode etik bagi auditor merupakan bentuk pertanggungjawaban profesi terhadap masyarakat dan negara. Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, auditor wajib mematuhi aturan etika yang tercermin dalam kode etik profesi. Kode etik auditor telah mengatur hubungan antara auditor terhadap kliennya, sehingga auditor wajib memposisikan diri sebagai pihak yang independen. Ketika auditor menemukan adanya fraud atau kecurangan oleh kliennya, maka ia wajib mengungkapkannya sebagai bagian dari tugas profesionalnya. Pengungkapan adanya fraud yang dilakukan klien terasa sangat berat bagi auditor karena kenyataannya auditor dibayar oleh klien tersebut. Kenyataan inilah yang menjadi dilema etika bagi auditor. Dengan memahami aturan etika secara benar, maka diharapkan auditor mampu menegakkan integritas, objektivitas, dan independensi dalam tugas profesionalnya. Contoh kasus etik dan fraud. Kasus PT Jiwasraya. Apa saja prinsip yang dilanggar? Laporan keuangan tidak akan memiliki arti apabila tidak dibuat sesuai dengan kondisi nyata dari perusahaan tersebut. Dan hal inilah yang dilakukan oleh PT Jiwasraya. Lalu sebenarnya apa saja prinsip yang dilanggar oleh PT Jiwasraya dalam kasus ini? Mari kita lihat dari prinsip etika bisnis. Terdapat beberapa prinsip yang dilanggar oleh PT Jiwasraya dalam kasus rekayasa laporan. Kasus rekayasa laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Jiwasraya ini
sudah melanggar berbagai prinsip good corporate governance, diantaranya transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Transparansi. PT Jiwasraya melakukan window dressing pada laporan keuangan sejak tahun 2006. Tetapi audit laporan keuangan PT Jiwasraya baru dilakukan pada tahun 2017. Accountability atau akuntabilitas. Perusahaan ini menggunakan uang yang didapatkan dari produk JS Saving Plan untuk diinvestasikan di saham-saham yang tidak memiliki akuntabilitas, tidak memiliki fundamental yang baik, serta memiliki risiko yang sangat tinggi bagi PT Jiwasraya. Responsibility atau tanggung jawab. PT Jiwasraya mengalami gagal bayar kepada nasabah JS Saving Plan yang dijanjikan dengan total 802 miliar. Ini berarti mereka sudah mengabaikan tanggung jawab ke nasabah. Independensi atau kemandirian. Pada kasus PT Jiwasraya, terlihat jelas bahwa perusahaan ini juga mengabaikan prinsip independensi. Karena dari 13 perusahaan manajer investasi yang terlibat, diduga di dalamnya terdapat kepentingan pribadi, baik dari pihak manajemen PT Jiwasraya maupun dari pihak lainnya. Yang terakhir, fairness atau keadilan. PT Jiwasraya tidak berperilaku adil untuk memenuhi hak para stakeholder berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dan peraturan perundang-undangan.